Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sosma semua, gimana nih kabarnya Sosma? Semoga Sosma semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak nih buat Sosma yang selalu nonton dan juga menemani Osama Podcast sampai di episode kali ini. Osama, obrolan santai mahasiswa, ngomongin yang penting bukan yang penting ngomong. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam segmen 1, Ospek Osama perkenalkan. Nah, kali ini kita udah kedatangan nih salah satu bintang tamu spesial yang mana dia merupakan salah satu mahasiswa aktif Universitas Riau. Tapi mahasiswa bukan sembarang mahasiswa nih Sosma, karena dia memiliki sampingan sebagai freelance digital marketing dan juga spesialisasinya di bidang konten, editing dan juga branding sosial media. Dan langsung saja kita sambut Rizky Antonio Pauji. Halo Bang Rizky. Halo Yazid, halo guys. Gimana nih kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa. Thank you banget udah ngundang diriku ya di podcast sekeren ini gitu. Ya sekeren ini ya Bang ya. Namun alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya Bang ya. Di Masih. saat musim kan baru lagi nggak menentu. Oke, ya. Abang sekarang jurusan apa Bang? Ngambil di Unri? Aku jurusan ilmu bacot, ilmu komunikasi. Ilmu Public komunikasi. speaking ya? Yes. Orang Iya, biasa iya. ngejokesnya ilmu bacot gitu, tapi emang kita di ilmu komunikasi guys. Oke, jadi kebetulan aku dari kampus sebelah. Kampus Jantung Hati Masyarakat Riau katanya. Win sih sekarang. Oh iya ya, Win, oke. nggak Unri Ini lagi anak sih. gimana ya, anak Unri? Oke. Iya Bang, sekarang semester Yes. berapa Bang? Aku masih semester 6. Semester 6. Oke, tahap-tahap mau memulai skripsi ya? Skripsi proposalan ya. Karena emang kita di Unri sendiri semester 6 itu ibaratnya udah clear, teori itu udah clear gitu. Tinggal ya biasanya kita intern, magang, habis itu nanti ya tinggal ngurus proposal, skripsian. Iya. Barulah mahasiswa akhir dengan segala dramanya. Nafas-nafas Yes. terakhir mahasiswa. Yes. Oke. Abang aslinya dari mana Bang? Oke, aku itu asli dari Bagan Batu, teman-teman. Rokan Hilir. Bagan Barat. Orang biasa itu apa? Kampungnya atau Anas. Atau Anas Mamun ya? Terus nah gitu. Jadi ya aku emang asli Rokan Hilir. Kalau di spesimennya di Bagan Batu, di mana? Cibang Pujut. Semuanya di mana? Di Garuda PLN. Nanti ada tuh Garuda PLN gede. Garuda PLN. Aku area sila, area sekitar kompleks itu. Oh komplek kayak Ya. perumahan gitu? Jatuhnya emang apa ya? Nggak perumahan juga. Kayak apa masyarakat juga, rumah-rumah biasa juga. Rohil, asli Rohil ya? Asli Rohil. Oke, ini freelance digital marketing Yes. Putra Rohil nih, Up. sosmed. Aku ada cerita dikit Oke. sih, Bang. Apa tuh? Jadi, kemarin nih ada anak UIN Suska Riau. Ya. Nah dia bilang gini Bang, kalau misalnya kampus yang punya TV itu cuman UIN aja, itu bener nggak Bang? Kayaknya sih enggak ya. Enggak ya? Kalau nggak salah ya, Oke. Umbri itu punya. Pemerintah. Tapi- enggak. Tapi Oh, kampus Umbri. Suska ada nggak? Jujur li aja kampus lu nggak ada kan? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Ya gitu lah. Iya. Ya. Tapi orangnya ada sih Bang di sini. Emang Oh, dia ya. emang orang belakang layar sih. Yes. Kayaknya aku tahu nih kemana. Ya, Bang. Mungkin Iya. mungkin kameranya bisa giniin. Tiut gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Tapi itu cuma jokes ya Sosmas semua Oke. ya, jangan dimasukin ke dalam hati. Dan sekarang ngambil konsentrasi apa nih Bang? Oke, jadi aku kebetulan ngambil konsentrasi public relations. Mungkin dulu teman-teman aku nge-expect-nya itu aku masuk MK guys, manajemen komunikasi. Karena manajemen komunikasi dia kayak ini, hampir sama kayak broadcasting. Iya. Karena kan memang basicnya itu kan aku kayak editing gitu ya. Tapi mungkin gara-gara apa ya, teman-teman tuh agak kaget, hah dirimu ngambil PR ya? Kok nggak MK? Gitu, jadi ya nggak tahu ya, karena aku memang kayaknya aku udah cukup lah di MK gitu. Ibaratnya aku udah konsultasi sama dosen aku juga. Betul. Jadi kalau aku konsultasi, kamu kan bisa gitu, ngapain lah aku ke situ? Ini kamu kesini ya. Aku konsultasi sama dosen aku, ya juga ya bu, boleh lah. Tuh. Jadi mencoba hal baru di Yes. bidang public relations. Public relation dan aku enjoy kok. Nggak ada penyesalan sama sekali. Oke. Yes. Emang vibes-nya emang vibes humas banget. Wah iya, dari mana nih bro? Humas ini ya, humas Unri ya. Beda. Beda ya Bang ya. Beda. Tapi Kak Unri itu menerapkan KKN di semester 3 ya Bang? Salah bro. Di mana? Semester Kita berapa? di KKN itu di semester 4 ke 5. Semester 4 4 ke 5. Jadi biasa itu pas liburan kuliah. Waktu liburan kuliah. Berarti Yes. sekarang udah KKN dong Bang? Sekarang anak Unri kalau nggak salah belum ya? Belum.
dia kan ada gelombang-gelombangnya ya. Iya. Kalau aku dulu gelombang berapa ya? Gelombang 3 itu biasa kita dimulai di start di Juli sampai Agustus. Bedanya ya kalau KKN di Unri sama di UIN, kalau Unri itu kan dia semester 4 ke 5. UIN itu kan 6 ke 7 ya? Iya, 6 ke Dan secara durasi itu kalau nggak salah UIN 2 bulan. Unri itu cuma 4 gitu. Tapi kalau boleh tahu Bang, kenapa sih Unri itu menerapkan KKN di semester 4 ke 5 gitu? Yes, jujur aku juga nggak tahu guys. Nggak tahu ya. Tapi pendapat Bang Rizky iya. pribadi aja nih. Jujur aku nggak tahu nih, jadi emang pun nggak tahu. Mungkin biar teman-teman tahu, undang aja rektor. Siapa tahu ini. Siapa tahu mungkin di next episode mau rektor Unri masuk sama podcast. Ya, bismillah ya. Soalnya kalau teman-teman nanya itu ke aku jujur juga nggak tahu. Apa ya Unri itu semester 4 ke 5. Takutnya semester aku tim terlalu mengada-ngada gitu ya. Emang aku nggak tahu gitu. Mungkin bisa jadi kayak walaupun mereka masih di semester yang terbilang cukup muda, Yes, Bang, ya, tapi yap. udah disiapkan untuk Ya. harus bisa terjun langsung ke masyarakat. Ya. Yes. Dan nanti di semester setelah itu mereka bisa fokus sama Fokus. prodi dan juga jurusan. Yes, setuju. Oke deh Sosma, kayaknya Sosma semua nih Bang Rizky. Yap. Udah penasaran banget nih sama sosok Rizky Antonio Waduh. Fauji lebih dalam Ya. lagi nih. Langsung saja kita masuk ke dalam segmen 2, Metopel menyimak topik penuh teliti. Oke Sosma semua, berbicara tentang mahasiswa, tentu di pikiran kita pasti tentang belajar ya. Belajar, nugas, ngerjain, praktek, dan lain-lainnya. Tapi bintang tamu kita kali ini, sosok Bang Rizky Antonio Yes. Fauji. Tapi selain dia menjadi seorang mahasiswa aktif, dia memiliki sampingan sebagai freelance digital marketing. Nah pasti kita penasaran banget ya Bang, ya, dan Sosma pasti penasaran banget. Ada nggak Bang sosok yang mendorong Abang untuk menjadi mahasiswa freelance saat ini? Jujur di masa yang kemarin itu pas aku mulai itu nggak ada. Nggak ada. Emang motivasinya itu emang dari diri sendiri. Iya. Nyoba deh gitu. Coba yang searching lah ya. Ini gimana sih cara mahasiswa bisa dapetin duit? Kan gitu ya. Masa-masa mungkin kita ada pengen punya side job as a freelance atau sebagai owner bisnis. Tapi aku dulu kemarin dengan keadaan aku saat itu, aku punya skill editing. Ini gimana cara monetize-nya gitu? Salah satunya yaitu kita coba jual jasa kita di platform tersebut. Ternyata setuler bro gitu. Jadi kalau dibilang sosok, di waktu itu aku nggak ada sosok. Mungkin kita kan ngelakukan sesuatu tuh ke-triggernya mungkin karena orang ya. Kalau aku tuh kemarin tuh emang triggernya emang pengen aku mesti growth nih, bertumbuh gitu. Sama aku bisanya apa, aku cobalah gitu. Apa nih menghasilkan gitu. Berarti emang motivasi terbesar itu bukan dari orang lain ya Bang? Ada. Tapi emang dari diri Yes, sendiri. yes. Betul. Walaupun siapapun yang motivasi kita, tapi kalau misalnya kita emang nggak ada kemauan ingin growth, bertumbuh tadi ya, kita jadi mahasiswa yang sama biasa gini, aja. sama gini. Kalau dirimu pernah kayak ikut apa? Seminar motivasi. Pas di dalam ruangan, pasti pas dia ngomong motivator itu semangat wah, banget, iya semangat banget. after dirimu lah ya. Iya. Keluar ruangan mungkin 2 hari itu masih wih, aku masih termotivasi. Terasa lah aura seminar. Hari ketiga Udah rebahan lah lagi. berubah lagi Rebahan itu. lagi. Tapi Besok mungkin ya, lah gitu. maka mungkin motivasi paling kuat itu emang dari diri sendiri. Diri sendiri ya Bang. Dirimu mau bertumbuh, mau ngerubah nasib. Contoh aku dulu memang pengen ngerubah nasib ya, gitu. Masa aku mau gini aja deh gitu. Betul banget Sosma. Dan intinya itu ya, yang motivasi paling Yes. bisa mendorong itu ya emang diri kita sendiri ya Yep. Bang Rizky. Rizky dulu kan sebelum masuk ke Unri, jurusan Oke. Ilmu Komunikasi nih, Yap. sebelumnya SMK Abang itu di SMK mana? Aku SMK Migas. SMK Migas. Jadi kita nggak relate. Gandret. Nggak relate. Jadi aku dulu SMK Migas. SMK Migas, abis itu masuk kuliah ke ilmu komunikasi. Dan jujur kemarin tuh pas aku transisi ya, linjur lah ya, orang tua aku agak kecewa. Kenapa sih? Berarti udah banyak habis dana SMK swasta ya. Aku di SMK Migas gitu. Banyak lah uang keluar gitu. Apalagi aku depan baru ngekos. Itu ya kenapa nggak lanjutin ke perminyakan? Di saat sekarang ini udah ada nggak Bang yang bilang enak ya jadi lo gitu, enak ya jadi kau gitu? Pastinya Kan ada. sekarang waktu berproses dulu orang kan nggak ngelihat kita ya Bang ya. Pasti ada. Pasti ada. Beberapa teman kuliah aku kan. Iya. Ya kayak mereka, enak ya jadimu ya. Ya mungkin, oh iya, ya gini lah gitu. Tapi kan di balik itu kan mereka nggak tahu ya Betul, gimana perjuangannya, nangis darah di belakang, ngedit, deadline, dimarahin klien. Ini gimana sih
ini dulu sini doang ini Iya. ini revisi doang itu kan nggak tahu ya prefernya gimana. Orang cuma ngelihat Ya. hasil Hasil indah-indahnya aja. nggak lihat proses Ya. kita di belakang itu gimana sih. Ya gitu. pun aku kan nggak mungkin ya ngeluh, pun aku ngeluh nggak mungkin aku nampakkan ke sosmed. Betul, Kayak betul sekali. ya untuk apa bro? Yes, bro. Dan sampai sekarang udah lumayan terkenal ya freelance Bang Weh, Rizky Anthony Fauzi. apa ya? Sebenarnya iya sih. Mungkin boleh Sosma pantengin dari Instagramnya Bang Rizky. Berarti selama ini followers atau di sosmed abang itu orang nggak tahu ya kalau misalnya abang tuh freelance. Mereka tahu. Tapi kan udahnya maksud aku tuh aku nggak ada jual langsung. Oke. Oh paham. Nggak bikin selebgram promo gitu ada bro. Tapi dari behind the scene. Iya, behind the scene, mereka paham. Kita lagi ngerjain Yes, project. yes, gitu. yes. Oke, paham. Benar. Jadi kayak semuanya tuh udah ada wadahnya Yes, sebenarnya. yeah. Kayak walaupun kita emang nggak punya basic apapun, Yeah. tapi kalau misalnya kita emang mau, Yep. kemauan ya everything is ready gitu Yes, kan. yes. Apa Sama aja. sesimpel tadi contohnya, Iya. dirimu nggak punya bakat bro. Cuman modal badan, tubuh, jiwa dan raga, nggak punya apa, di main power aja, main power. Ya cobalah di cafe shop atau apa part time gitu. Jadi apa kasir kah? Jadi apa waiters itu bisa bro. Yes. Tinggal lo tuh mau berubah apa nggak? Pengen maju tuh nggak gitu? Apalagi buat kalian yang punya potensi dan juga bakat ya sayang banget kalau nggak Yes. dimanfaatin ya bang ya. Setuju. Nah oke Bang Rizky, tapi selama abang jadi mahasiswa freelancer nih, apa pengalaman abang yang paling berharga? Ngomongin the best experience nih bro. Oke, Wih. best experience banget nih. Kita ngomongin best Oke. experience. Ada salah satu project yang Oke. I think ini emang the best lah gitu. Karena itu aku dulu itu dapat project dari DLH Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup. Kota Bekasi. Asik nih. Iya. Udah keluar Jawa mainnya nih. Seluruh Jawa. Tapi tadi kan kita bicara soal pengalaman yang paling berharga ya Bang ya selama jadi Iya. mahasiswa freelancer. Untuk pengalaman yang kurang menyenangkan ada nggak Bang selama jadi mahasiswa freelancer? Oke, jadi kayak kurang menyenangkan, agak sad. Tapi sebetulnya tuh ada tisu nggak sih? Ya, Siapa tahu. sedih. Oh, enggak. Emang sedih banget ya. Nggak, mungkin pengalaman yang mungkin ya bad lah gitu ya. Mungkin sebulan yang lalu mungkin lah ya. Sebulan yang lalu itu kita ada momen satu hari itu hilang 2 drone, jatuh 2 drone. Nah itu estimasi mungkin kita rugi di angka 20 sampai 30 juta. Itu waktu lagi project Yes, ya. project. Drone-nya jatuh. Ini jatuh. Kita kan dalam satu hari itu ada 2 project tuh. Satu ada 1 project, malamnya ada lagi project. Jadi di yang di pagi itu 1 drone jatuh. Iya. Mavic Pro bro. Mavic Pro. DJI Mavic. Itu Mavic Pro. Habis itu juga yang apa? Yang malamnya kan juga kan. Iya. Itu juga kita jatuh. Emang hancur. Oh berarti Hancur. di project pertama hancur Hancur. satu. Paginya, project kedua malamnya hancur. hancur lagi. Jadi 2 drone tuh, 2 drone habis. Oke. Ya habis itu ya temen lo lantak sih deh. Serius. Udah stres ya. Serius saya itu berdua kan. Itu berdua. Jadi ya after itu karena drone itu jatuh, duduk lah nih kan di amperan apa itu. Sama tatapan. Bisa. Aduh gimana ya? Gimana Udah gitu. bingung ya. Nanti kita pikirkan bisa kita pikirkan gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya nih drone yang kedua yang malam itu jatuhnya kan ibarat itu kan diambil orang tuh, diambil orang karena dia jatuh itu di Tugu Zapin. Oh nggak ketemu ya? Nggak ketemu Tugu Zapin, dia itu jatuh Tugu Zapin habis itu dibawa orang. Oke. Ternyata mungkin abang ini nih kan ketimpan tuh kepala dia, waktu dia pakai helm gitu ya, pakai helm, jadi dia tuh kayak nggak punya di TikTok. Ketemu itu gara-gara FYP. Oh Jadi, dia ya, ngeposting drone Iya, jatuh, dia tuh, ngumumin. iya ngumumin. Emang TikTok tuh punya magic, Betul. serius, punya magic. Jadi Iya benar. gara-gara FYP di TikTok, baru ketemu drone kami. Karena ya, yang paling penting bukan drone-nya, memorinya dalam tuh. Memorinya. Karena itu ada 2 event, event yang pagi sama event yang ini, ya malam. Karena satu memori kan. Tapi drone-nya kayaknya penting juga lah bang, 2 digit loh. Dibanding itu ya, aku lebih pentingin ini. Memori Soalnya, ya. pertanggung jawabannya bro. Satu, kami emang tuh Kementerian Pariwisata bro. Iya. Paginya tuh event cup, cuci muka. Cuff, Iya, muka gitu. skincare ya. Ya, gitu. Jadi itu mungkin kalau menurut aku ya agak bednya yang itu sih waktu karena satu hari itu 2 tragedi bro. Jadi Iya. ya Allah, cobaan apa lagi nih? Sesuatu apa yang ingin dirimu kayak sebenarnya aku gitu. Iya. Tapi akhirnya itulah. Dah, itu gara-gara drone tuh lah.
sampai ngeditnya tuh ya nggak terlalu ekstrim banget, tapi kan kita mungkin kan ada kewajiban Karena udah kepikiran itu ya kewajiban, jadi siapa yang edit lah profesional gitu kan. Nah kan kita kalau kita seorang editor nih kadang butuh mood juga, tapi ya kalau namanya udah dibayar ya mau nggak mau ya, jadi mungkin lagi ada problem apa gimana mesti profesional selesaikan ya, dong. H+3 gitu, yes gitu. Jadi tapi di balik yang kemarin terjadi itu ada hikmahnya nggak Bang? Hikmahnya apa ya kemana Apa ya? ya? Mungkin ini sih lebih detail lagi. Lebih teliti lagi ke Lebih teliti depannya. lagi ke depannya lagi. Mungkin kayak di satu case kayak kalau kita nerbangin drone itu kan wajib ngecek ini ya, kayak sinyalnya gitu. Oke. Kemarin tuh emang kalau di kantor gubernur tuh kan emang ini banyak ini sih sinyal terganggu emang. Iya. Jadi itu sih lebih detail lagi. Sama kalau di awal yang di event cup itu kita ini baterainya tuh agak kurang terpasang ini sih terpasang bagus lah gitu. Jadi mungkin ya longgar gitu. Jadi mungkin pembelajarannya kita untuk apapun itu lebih detail sih. Untuk ngecek. Iya. Ini udah oke belum? Misalnya emang oke, mending gak usah terbang gitu. Jadi yang Dan ini bro, kan itu 2 drone ya. Iya Bang. Baru kemarin tuh kita ada lagi 2 drone jatuh juga. 4 drone jatuh. Ya, jadi jangan nengok yang happy-happynya aja ya. Iya. Nengok Ada setting suka dukanya ya. Sosma semua jadi Iya, freelancer. Yang 2 drone jatuh kemarin ini emang teman aku sih. Tapi banyak dia cerita sama aku sedih juga kan. Ih, jatuh lagi nih drone. Tapi itu masih bisa diperbaiki nggak sih Bang? Satu hilang, hilang. satu emang jatuh, emang habis. Emang habis. Jadi emang udah Ya. selesai Selesai gitu. dah. Tutup usia dia. Iya. Drone-nya ya. Drone-nya. Ya. Iya, tapi mungkin itu pengalaman buruknya Bang ya. Yes. Dan semoga dari semua itu walaupun drone-nya jatuh dan suka duka lainnya pasti ada Ya. hikmahnya Bang ya. Bukan buruk sih, kurang beruntung. Kurang beruntung. Lagi apes-apes ya mungkin ya. Iya. Ya. Tapi emang kadang nggak tahu kita entah ke depan ada rezeki nomplok Ya. tiba-tiba ada aja jalannya gitu ya. Bang. Nah itu tadi dia Sosma sharing session bareng Bang Rizky ya. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa jadi mahasiswa itu nggak harus belajar aja ya Sosma ya. Kita bisa mencari dan juga menggali potensi kita serta bakat kita dan itu bisa kita jual loh keluar gitu. Contohnya kayak Bang Rizky ini. Dengan begitu kita juga menjadi mahasiswa yang mandiri dan bisa menghasilkan income dari luar. Yes. Tapi Setuju. selain itu kan Bang Rizky kita bisa dapat banyak ilmu yang nggak kita dapetin dari Ya. perkuliahan ya Bang ya, kayak relasi, terus cara negosiasi dan juga Yes. banyak hal lain ya Bang ya. Setuju. Nah jadi itu ya Sosma ya, pokoknya kalian harus semangat cari potensi dan bisa ngasilin income dari luar. Oke. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ya. Bang Rizky Antonio Fauji Yes. yang udah bersedia untuk sharing session di Osama Podcast episode kali Ya, ini. aku juga say thank you guys buat Suska TV dan Osama ya. Oke, sama-sama kita ucapkan kepada Bang Rizky dan buat teman-teman Sosma semua, terus saksikan Osama Podcast hanya di YouTube Suska TV Official dan bisa dengerin Osama Podcast di Noise dan juga Spotify. Osama, obrolan santai mahasiswa, ngomongin yang penting, bukan yang penting ngomong. Dan aku Farhani Yazid, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.